Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mazrai. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Kuala. Untuk saat ini saya mengambil program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan. Saat ini saya berusia 18 tahun. Saya kelahiran tahun 2006. Saya mengambil atau menggeluti cabang olahraga sepak bola. Di sini saya akan memberitahu prestasi apa saja yang sudah saya raih selama ini. Untuk prestasi yang sudah saya raih selama ini yaitu kejurnas sepak bola, beberapa kejurnas dan kejurda sepak bola selama saya mengikuti pertandingan-pertandingan mulai dari saya kecil, SD, SMP, SMA sampai sekarang, alhamdulillah. Yang pertama, saya pernah mengikuti kejuaraan nasional di Tangerang Selatan, yaitu Piala Sepak Bola Indonesia yang bertepatan di Tangerang Selatan usia 12 tahun. Kemudian saya mengikuti ajang kejuaraan nasional juga, yaitu Piala FOSBI atau Forum Olahraga Sepak Bola Seluruh Indonesia di Kalimantan Timur, tepatnya di Balikpapan. Di situ saya dan tim membawa nama baik Sumatera Utara, alhamdulillah sampai ke tingkat nasional dan menjuarai kejuaraan tersebut. Kami menjuarai kejuaraan tersebut, kami mendapat juara 2. Kemudian di tingkat SMP saya mengikuti kejuaraan daerah di Sumatera Utara, yaitu membawa nama Langkat. Alhamdulillah di situ juga kami berhasil mengambil peringkat ketiga di Piala Gubernur Sumatera Utara, yaitu Piala Bapak Edi Rahmiadi. Kemudian di tingkat SMA saya juga mengikuti kejuaraan-kejuaraan antar sekolah, yaitu kejuaraan daerah di Sumatera Utara. Saya juga membawa nama baik sekolah di pertandingan futsal, bertepatnya di gedung olahraga Binjai. Di situ kami mengikuti pertandingan Piala Gubernur juga, Piala Gubernur Bapak Edi Rahmiadi. Kami berhasil menduduki peringkat kedua. Kemudian di kejuaraan daerah juga kami mengikuti pertandingan futsal antar sekolah, dan di situ kami juga berhasil menjuarai kejuaraan tersebut. Kami mendapatkan hasil yang terbaik, yaitu juara 1, dan alhamdulillah di situ saya juga mendapat penghargaan pemain terbaik dan sekaligus saya top skor, alhamdulillah. Kemudian di tahun sebelumnya saya juga mengikuti ajang Piala Badan Narkotika Nasional atau BNN di tingkat Sumatera Utara. Di situ alhamdulillah saya dengan tim mendapatkan hasil yang terbaik, hasil maksimal juara 1, dan di situ juga saya dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak pada ajang pertandingan tersebut. Kemudian di tahun 2022 saya juga mengikuti kejuaraan nasional FOSBI tingkat usia 16 tahun. Di situ kami berhasil mendapatkan peringkat ketiga di kejuaraan nasional FOSBI yang diselenggarakan di Batubara, Sumatera Utara. Kemudian saya juga pernah mengikuti kejuaraan Piala Suratin di tingkat regional Sumatera Utara, dan di situ saya membawa nama baik Langkat, dan teman-teman saya juga dari Langkat, saya dan teman-teman alhamdulillah sampai ke final dan kami menduduki posisi kedua. Di situ saya alhamdulillah dapat panggilan untuk memperkuat tim Sumatera Utara pada ajang kejuaraan Piala Suratin di tingkat nasional. Kami bertanding pada tingkat usia 15 tahun di Tangerang, Banten, bertepatan di lapangan Benteng Persita Tangerang. Dan di situ alhamdulillah karir saya tidak putus sampai sekarang, alhamdulillah. Dan saya mengalami kendala, yaitu saya sulit mengatur jam tidur karena ya mungkin terpengaruh oleh teman-teman, karena terbiasa mungkin apabila udah ngumpul di kamar atau di penginapan untuk beristirahat, di situ kami ditinggal oleh para pelatih karena mungkin beda kamar atau beda penginapan. Di situ kami merasa bebas, dan di situ saya juga merasa sulit untuk menjaga kondisi jam tidur. Jadi otomatis apabila saya sulit menjaga jam tidur, otomatis permainan saya bakalan terpengaruh. Lebih jelasnya mungkin saya akan lebih sulit untuk bertanding gitu. Jadi saya mengalami masalah tersebut. Mungkin sekedar apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat untuk para
para pendengar. Lebih dan kurang saya mohon maklum dan maaf. Saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam untuk Ahmad. Di sini kami ingin mewawancarai saudara Ahmad tentang bagaimana Ahmad bisa meraih prestasi dan juga struggle Ahmad di dalam usaha untuk meraih prestasi. Sebelum kami mewawancara Ahmad lebih lanjut, kami ingin memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Dea Miranda Tambunan dan rekan saya Deborah. Saya Ica Indawardani. Saya Dita Salsabila. Baik, di sini kami ingin mewawancarai Ahmad, tapi sebelum lanjut ke wawancaranya, boleh Ahmad silakan memperkenalkan diri dulu. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mazrai. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Kuala. Dan untuk saat ini saya sebagai mahasiswa program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan. Untuk saat ini saya berumur 18 tahun. Terima kasih Kak. Baik Ahmad, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap sesi motivasi dan saran bagi Ahmad untuk struggle yang Ahmad alami. Solusi dari kelompok kami yang pertama, Ahmad jika memiliki waktu yang benar-benar amat rasa luang, tolong luangkan sejenak memang untuk beristirahat saja dan jangan terlalu fokus kepada pikiran-pikiran seperti proses pelatihan ataupun proses ketakutan akan suatu perlombaan yang Ahmad hadapi nanti. Yang kedua, Ahmad juga harus membuat lingkungan tidur atau lingkungan istirahat yang nyaman untuk bisa Ahmad merealisasikan pikiran dan juga membuang beban. Terus yang ketiga, Ahmad juga dapat menghindari aktivitas yang berat sebelum tidur ataupun menghindari pikiran-pikiran yang berat sebelum Ahmad tidur. Terus yang kelima, Ahmad harus membatasi konsumsi kopi yang dapat membuat kita terjaga untuk tidur. Jadi konsumsi kopi-kopi sebelum tidur sangat dilarang ya, atau disarankan jangan. Terus yang keenam, Ahmad boleh melakukan olahraga secara teratur di jam-jam memang sudah tertentu, tapi di waktu istirahat tolong diusahakan hanya untuk istirahat saja. Yang ketujuh, Ahmad juga bisa mencari solusi atau mengatakan struggle yang Ahmad rasakan kepada teman-teman ataupun orang tua yang hari ini mensupport Ahmad, ataupun kepada seperti kita sekarang. Mungkin ini akan sangat membantu bagi Ahmad. Terus masuk ke dalam motivasinya. Motivasi yang dari kelompok kami berikan yaitu kata-katanya, tidur yang cukup adalah investasi untuk kesehatan. Jadi ingatlah bahwa tidur yang cukup sangat penting bagi Ahmad untuk menjaga kesehatan tubuh dan otak. Karena jika kita tidak tidur, maka apapun usaha kita pasti akan tidak sesuai dengan rencana kita, malah mengganggu kesehatan kita. Terus yang kedua, pasti Ahmad bisa melakukannya. Walaupun Ahmad Ahmad mengutamakan waktu untuk istirahat dan tidak juga ya mengesampingkan waktu latihan. Ahmad melakukan kedua hal tersebut secara balance. Pasti Ahmad bisa melakukannya secara teratur, atau pasti Ahmad bisa mencapai prestasi tersebut. Yang ketiga, tidur yang cukup pasti membuat kamu lebih produktif. Nah, tidur yang cukup juga akan membantu kita lebih produktif karena seseorang yang tidur cukup dalam aktivitasnya, ia mungkin tidak merasakan hal-hal yang begitu berat lagi seperti daya tahan dia memburu ataupun energi dia yang mudah habis. Jadi tidur yang cukup membantu kita menambah energi, sehingga di dalam latihan yang kita akan lakukan mungkin itu akan membantu kita untuk lebih energik lagi. Dari kelompok kami itu saja motivasi dan sarannya. Apakah sedikit tahan ini mengenai mental yang sudah saudara Ahmad sebutkan tadi. Sebelumnya maaf ya kalau nggak open kamera. Berbicara tentang mental itu, apalagi seorang atlet tentunya pasti akan dirasakan sih kalau menurutku. Karena kan kalau mau jadi atlet, selain fisik, mental juga harus dibentuk sama coachnya. Nah, untuk bukan mengatasi, tapi untuk bisa menjaga mental saudara Ahmad itu sendiri tetap terjaga dan tidak mengganggu psikis saudara Ahmad itu, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama itu menetapkan batasan. Nah, maksudnya dari menetapkan batasan ini nih, misalnya kalau
coach dari saudara Ahmad sudah kayak merendahkan atau menghina gitu, saudara Ahmad bisa kok melawan atau melawan apa yang dirasa saudara Ahmad tidak sesuai agar tidak mengganggu psikis saudara Ahmad. Yang kedua itu mindfulness. Contohnya itu kayak mindfulness, mengambil yang baik dan membuang yang buruk dari kata-kata coachnya itu agar tetap menjaga mental saudara Ahmad. Yang ketiga itu menjaga keseimbangan hidup. Jadi saudara Ahmad itu harus bisa memprioritaskan apa yang menjadi tujuan saudara Ahmad dibandingkan mengurus atau mengatur jadwal-jadwal yang lain, sehingga saudara Ahmad juga bisa mentalnya terjaga. Yang selanjutnya mencari dukungan. Jadi kalau misalnya saudara Ahmad sudah kayak menerima perlakuan yang tidak enak, saudara Ahmad juga bisa mencari dukungan yang lain seperti teman-teman, orang tua ataupun guru yang bisa membantu menjaga kesehatan mental saudara Ahmad. Nah, untuk motivasinya sendiri itu kalau saudara Ahmad mengalami perkataan atau perbuatan yang tidak enak dari pelatih ataupun teman-teman sekitar atau teman-teman dekat atlet saudara Ahmad itu tidak sendirian karena masih ada yang peduli dan mendukung semua apapun yang saudara Ahmad lakukan. Lalu, jaga kesehatan mental saudara Ahmad karena itulah yang menjadi prioritas. Dan jangan malu untuk meminta bantuan kepada orang sekitar demi terjaganya kesehatan mental saudara Ahmad. Saya rasa seperti itu. Oke, baik, sedikit tenaga simpulan aja. Jadi kayak bisa kami simpulkan motivasi yang kami berikan kepada saudara Ahmad itu, walaupun banyak kegiatan atau walaupun banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan di dunia ini, tapi harus tetap ingat satu, bahwa kita harus bisa menyayangi diri sendiri dulu. Harus bisa ngerti apa yang kita butuhkan. Jangan terlalu memaksakan diri, itu aja sih. Sayangi diri sendiri dengan mengikuti apa yang dibutuhkan oleh diri sendiri. Jadi dari masalah kayak untuk mengatur kesudahan tidur, mungkin untuk kedepannya saudara Ahmad bisa kayak mengatur untuk bisa merubah itu agar perubahan itu bisa terjadi sehingga antara tidur juga hal-hal gini berjalan sejalan terus. Jadi sayangi diri sendiri aja. Oke, jadi dari saya Ahmad, mengatur waktu tidur itu penting sekali untuk performa terbaik kamu di lapangan. Jadi cobalah tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari dan kurangi bermain handphone sebelum tidur. Dan buatlah rutinitas yang menenangkan bagi kamu sebelum kamu beristirahat. Jadi istirahat yang cukup ini akan membuatmu lebih fokus, cepat pulih, dan semakin kuat ketika bertanding. Dan ingatlah bahwa atlet yang hebat itu bukan hanya dengan berlatih keras, tetapi juga beristirahat dengan cerdas. Oke. Baik, itu saja saran, motivasi, dan kesimpulan yang dapat kami ucapkan atau menjadi bahan sebagai acuan kepada saudara Ahmad untuk lebih produktif lagi dalam mengikuti perlombaan atau mencapai prestasinya. Apakah saudara Ahmad dapat menerima acuan, dapat menerima saran dan motivasi yang telah kami berikan? Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kakak kalian sudah memberikan saran atau motivasi untuk saya, tentunya agar saya menjadi lebih baik ke depannya untuk mencapai prestasi-prestasi yang ingin saya dapatkan secara maksimal. Saya terima, Kak. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan pada kalian semua. Baik, terima kasih juga Ahmad telah menyempatkan waktu untuk berdiskusi kepada kami. Terima kasih juga kepada rekan-rekan semua dan juga hari ini mau berdiskusi kepada Ahmad juga. Akhir kata, kami tutup wawancara ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam untuk kita semua. Terima kasih saudara Ahmad. Terima kasih. Selamat malam.